Dia Kristi, militia itu milisi, militer, tentara. Kristi itu Kristus, jadi apit tentara Kristus. Kurang lebih itu artinya. Untuk mengingat nama saya sangat mudah sekali. Semua punya PIN ATM ya. Kalau nggak ada tuh nggak bisa ambil uangnya. Tinggal diberi abjad PIN. Jadi mudah ingatnya ya. Nama itu sebetulnya untuk mengingat mama saya tinggal di Taman Mertua Indah, Nebeng. Lalu persis melahirkan saya, pindah rumah. Jadi mengingat itu, jadi itu singkatan pindah. Jadi Apit. Pindah menjadi tentara Kristus itu juga luar biasa. Saya bersama dengan tim PPIO. Ada Pak Budi Prayitno, ya, boleh bangkit berdiri Pak Budi. Ini beliau nih. Sesepuh PPIO ya. Lalu ada istrinya, ya silakan Ibu Ermiga, ini direktur perpustakaan di STT Betel Indonesia. Ya. Lalu ada istriku, Ibu Anita Rosrianti Sofia Ratu Edu Militia Kristi. Banyak. Dia juga selain Ibu Gembala mengajar juga saudara-saudara ya, di STT Betel Indonesia. Lalu ada Ibu Elis, ya. Ibu Elis Rantek, ya. Ini dari Toraja. Dia juga Ibu Gembala. Sayang suaminya tidak bisa ikut, harus jaga gawang di sana. Itu yang lain ke tim yang kedua bersama dengan Pak Yada, Pak Asmoro dengan Pak Kris, tempat yang lain. Besok bisa berjumpa di pembekalan pendeta-pendeta. Ya, saya sendiri bertugas sebagai Waket 2 di STT Betel Indonesia, mengajar di S1, S2, kadang S3 mengajar. Kegiatan lain adalah menggembalakan di sebuah gereja lokal namanya GBI Kasih. Ya, dari sejak tahun 2009 sampai sekarang. Saya punya anak 2 dan mereka juga turut melayani. Itu sedikit perkenalannya. Kalau kita berjumpa di jalan bisa saling menyapa sebab kita satu saudara dalam Tuhan. Katakan amin. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sederhana. Memiliki iman yang teruji. Apa temanya? Memiliki iman yang teruji. Saudara-saudara, waktu saya membaca sebuah buku kepemimpinan karangan John Maxwell berkata, kalau ingin menjadi pemimpin yang hebat harus melalui paling tidak 10 ujian. Bagaimana seorang pemimpin perlu diuji. Memang semua produk di dunia ini diuji. Mau buat produk apa saja, termasuk kendaraan motor atau mobil, setelah dibuat diuji, emisinya diuji, kecepatannya diuji, ketahanannya. Sama dengan anak Tuhan. Kalau ingin hebat jadi anak Tuhan harus keluar dari ujian, harus melewati tahap-tahap ujian. Katakan amin. Dan orang-orang yang hebat selalu menang dan mengungguli saat dia menghadapi berbagai ujian. Dia berkemenangan. Karena kita anak Tuhan, ujung-ujungnya pasti menjadi pemenang. Katakan amin. Karena kita anak Tuhan, ujung-ujungnya pasti masuk surga. Katakan amin. Karena kita anak Tuhan, pasti kita hidup dalam kemenangan. Saudara, ujian apa saja yang perlu dilewati orang Kristen? Coba kita lihat di dalam Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 34 supaya lebih lengkap. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Alkitab berkata demikian. Di depan ini sudah ada yang lebih besar. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Next. Ia telah berulang-ulang diobati
dilewati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat begitu banyak orang berdesak-desakan denganmu, engkau bertanya siapa yang menjamahku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gentar, mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, yaitu sembuh, tampil dan tersyukur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang wanita ini memiliki proses sampai sebuah mujizat terjadi. Itu proses yang tidak pendek, proses yang tidak cepat, proses yang tidak mudah, proses yang tidak ringan, sangat berat. Tetapi ia lulus dalam ujian, sehingga imannya tetap menyala, imannya tetap bertumbuh, imannya tidak kehilangan harapan, imannya tidak pesimis, imannya tetap mengharapkan dan mengandalkan Allah saja. Tidak mudah. Bagaimana dengan kita? Kita berharap iman kita juga bertumbuh, iman kita juga tahan uji, iman kita juga keluar sebagai pemenang, iman kita juga dapat betul-betul berkarya. Ujian apa? Dari beberapa ujian yang harus kita lewati, saudara, ujian yang pertama disebut ujian waktu. Ayat 25, perhatikan. Ayat 25 berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun. Ini yang disebut ujian waktu. Lama 12 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Berapa jumlahnya? 12 tahun. Kalau nunggu orang sudah besar, lulus SMA. Dan orang ini menantikan mujizat 12 tahun. Ini yang disebut ujian waktu. Semua kita berbeda-beda, Tuhan uji soal waktu. Ada yang berdoa langsung Tuhan jawab begitu cepat. Ada orang yang berdoa lama 12 tahun baru dijawab oleh Tuhan. Josh Muller berdoa buat temannya supaya bertobat 60 tahun. Kilpatrick berdoa buat New York supaya ada kebangunan rohani 7 tahun. Ibn Robert berdoa buat Wales Inggris supaya terjadi kebangunan rohani 11 tahun. Tetapi Catherine dan Peggy Smith, adik kakak, berdoa untuk Hawaii supaya terjadi kebangunan rohani lebih dari 50 tahun. Artinya setiap kita punya ujian waktu berbeda-beda. Yang penting harus sabar menanti waktu Tuhan. Jangan main cepat-cepat ya. Harus sabar. Coba taruh tangannya di sini. Sabar saat diuji iman saudara. Sabar dalam susah sukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Pada saat segala sesuatu belum terjadi, segala sesuatu belum terlihat, segala sesuatu belum terbukti, di situ kita tetap harus sabar. Allah kita walaupun belum menjawab, Dia tetap Allah, tidak berubah. Sekarang sampai sekarang. Amin.
misionaris Rusia. Dia misionaris ke Rusia, saudara-saudara. Dia ditangkap di penjara 32 tahun. 32 tahun di penjara bawah tanah. Kalau Indonesia kan di penjara di luar gini. Ini di bawah tanah. Penjara bawah tanah. Dalam tulisannya dia berkata, kadang 7 tahun sekali baru aku melihat matahari. 7 tahun sekali baru melihat matahari. Kalau kita tiap hari kena panas matahari sampai menggosong-gosong, rasa matahari ada 5, itu pun cuma 1. Panas sekarang Indonesia. Dan dia melihat matahari 7 tahun sekali baru lihat matahari. Tetapi dalam tulisannya dia berkata, 7 tahun sekali aku melihat matahari. Tetapi pada saat aku tidak melihat matahari, aku yakin betul matahari tetap ada. Demikian juga dengan Tuhan. Saat aku tidak melihat pertolongannya, tidak melihat mujizatnya, belum terjadi kesembuhan, belum terjadi kelepasan, tetapi aku percaya Allahku tetap ada, tidak pernah berubah, tidak pernah keliru. Harus sabar diproses Tuhan. Musa diproses Tuhan 40 tahun di padang gurun Midian. Diproses Tuhan dalam pelayanannya 40 tahun. Abraham 25 tahun menantikan janji Tuhan. Paulus diproses Tuhan 14 tahun untuk jadi pendeta hebat, misionaris yang luar biasa. Daud dikejar-kejar oleh Saul 14 tahun mau dibunuh. Masing-masing berbeda. Tetapi yang kita tahu, ada Allah yang menyertai. Ada Allah yang sanggup melakukan mujizat. Ada Allah yang sanggup menolong. Hanya waktunya setiap orang berbeda-beda. Dan untuk wanita ini perlu 12 tahun. Kalau dia diperintahkan bersaksi di gereja ini, dia akan maju seperti ibu wanita tadi maju. Dia akan maju, dia berkata begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak sebentar diuji 12 tahun itu. Saya sabar menanti pertolongan Tuhan. Selama 12 tahun saya menanti pertolongan Tuhan. Saya tidak kehilangan harapan. Saya tidak kehilangan iman. Saya tetap percaya satu kali kelak Tuhan pasti menolong saya. Demikian hari ini dengan saudara. Mungkin ada yang berbeban berat, ada yang banyak tantangan, ada persoalan yang lama sekali belum dijawab Tuhan. Tetapi bila saatnya tiba, termasuk hari ini berita firman Allah disampaikan, Allah menolong saudara. Dan itu perlu sebuah tindakan. Asal aku jamah saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Asal aku jamah saja ujung jubahnya, aku mengalami mujizat. Demikian hari ini. Asal engkau mau bertindak, Allah akan berkarya. Ujian waktu pasti kita lalui. Semua pasti berlalu. Tapi kita percaya tidak ada satupun yang tidak diuji oleh Allah. Termasuk pernikahan. Kalau pacaran baru menikah, setia itu biasa. Bagaimana dengan 12 tahun menikah? Bagaimana setelah 30 tahun menikah? Bagaimana setelah 50 tahun menikah? Belum tentu setia. Itu sebabnya Tuhan menguji lewat waktu. Demikian juga pelayanan. Pada saat saudara mengambil keputusan menjadi gembala, menjadi pelayan Tuhan, memutuskan untuk jadi anak Tuhan, mungkin 1-2 tahun engkau setia. Apakah 12 tahun tetap setia? Doa saudara belum dijawab Tuhan, apakah engkau tetap berlutut dan setia selama 12 tahun menantikan pertolongan Tuhan? Apakah engkau setia menantikan seperti Josh Muller 60 tahun berdoa buat kawannya? Semua kita diuji oleh waktu. Tetapi yang saya percayai, Allah tetap sama. Allah tidak pernah berubah. Dia pasti menjawab doa kita, menjawab iman kita, asal kita percaya. Ujian kedua sekarang masih ayat 25. Perhatikan kalimatnya.
Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun apa? Alkitab bilang menderita pendarahan. Ujian Ini penderitaan. yang disebut ujian penderitaan. Menderita pendarahan. Jadi 12 tahun. Ujian waktu begitulah. Saya pacaran dengan istri saya. Sekarang Ibu Anita 5 tahun. Nunggu dia lama. Perlu 5 tahun. Saya harus ke Sulawesi Utara dulu, pelayanan di sana. Baru saya menikah. Mau diajak menikah nggak mau karena belum lulus S1. Harus selesai dulu baru menikah. Katanya. Nunggu waktu 1-2 tahun lama. Pacaran tidak menderita. Senang malah pacaran kan? Tapi nunggu 5 tahun lama. Nggak menderita. Ini dia nunggu waktu yang lama itu dengan kondisi apa? Menderita. Saudara bilang satu hari rajin, hari kedua rajin, hari ketiga rajin, hari keempat rajin, seminggu rajin. Saya udah lemes saudara, nggak sembuh-sembuh. Itu cuma bersin. 1 minggu saudara rasa udah jengkel sekali. Apalagi ini 12 tahun menderita. Semua orang pasti terjun pada penderitaan. Tidak ada orang besar yang tidak menderita. Daud 14 tahun menderita. Dikejar-kejar Saul. 120 tahun Nuh membangun Bahtera. Diejek kiri kanan, menderita. Yesus disalibkan, menderita. Paulus pelayanan, berkali-kali dirajam, berkali-kali masuk penjara, berkali-kali dicambuk, berkali-kali dilempari batu. Dia mengalami karam kapal, berkali-kali puasa, tidak makan, tidak ada uang, tapi tetap tahan menderita. Pada saat engkau menderita bukan berarti Tuhan meninggalkan engkau. Saat engkau susah bukan berarti Tuhan berubah. Pada saat engkau mengalami penderitaan, entah sakit penyakit, bukan berarti Tuhan meninggalkan engkau. Dia tetap menyertai engkau. Dia tetap tidak berubah. Pegang janjinya, Allah mengasihi engkau. Itu hanya sebuah ujian yang disebut proses penderitaan. Karena tidak ada orang besar yang tidak menderita. Nelson Mandela sebelum menjadi presiden Afrika Selatan, dia menentang pemerintahan saat itu, menentang apartheid, kesukuan hitam putih, dia tentang. Dia dimasukkan ke penjara lebih dari 27 tahun. Dia menderita di penjara. Dia bersaksi dia pernah rambutnya dijambak, dimasukkan ke kloset, lalu dipipisin oleh sipir penjara. Siapa di sini yang menderita sampai begitu? Kita dipipisin anjing aja parah kita. Jadi dipipisin. Pada saat dia menjadi presiden Afrika Selatan, yang pertama dia lakukan adalah pengampunan untuk sipir itu. Dan dia minta orang yang mengangkat Alkitab di atas kepalanya untuk sumpah sebagai presiden adalah sipir penjara, secara khusus diberi kehormatan. Dia mengalahkan penderitaan dengan tidak sakit hati. Mungkin ada banyak orang yang menyakiti hatimu. Mungkin banyak orang yang mendukakan engkau. Mungkin banyak orang yang melukaimu. Mungkin ada banyak orang yang membuat engkau pahit. Ampunilah. Berikan mereka berkat. Doakanlah supaya mereka lepas dari segala banyak pergumulan. Berikan kehormatan. Lawan kejahatan dengan kebaikan. Jangan engkau
kerja, kata Tuhan. Kerja bro. Sebab penderitaan itu ada dua jenis. Ada penderitaan yang datang karena kesalahan diri sendiri. Gak punya duit, ngutang, terlilit, utang. Kesalahan siapa? Kesalahan diri sendiri. Karena malas kerja, gak punya duit, makan harus tetap jalan. Caranya apa? Ngutang. Kalau tidak ada utangan, maling, dipukulin, masuk penjara. Di sini enggak ada, Bang. Kan gawat yang begitu. Artinya apa? Penderitaan yang dibuat sendiri. Saudara naik motor, kenceng ngebut, melampaui kecepatan malaikat, akhirnya tabrakan, terus mati. Salah siapa? 80% masalah di dunia, kalau tidak mau menyebutnya 90%, karena kesalahan diri sendiri. Bukan datang karena ujian dari Tuhan. Tetapi seperti Daud tidak bersalah, dia harus dikejar Saul. Itu bukan kesalahan diri sendiri. Yusuf hidup benar, kudus, tapi difitnah masuk penjara, bukan kesalahan diri sendiri. Yang begini ini cuma di bawah 20%, dan 80% masalah dibuat sendiri. Melawan orang tua tidak umur panjang, melawan orang tua tidak dapat berkat. Kesalahan siapa? Diri sendiri. Istri melawan suami, suami tidak kasih uang belanja. Kesalahan siapa? Diri sendiri. Stop kita melakukan kesalahan diri sendiri. Saudara menderita banyak kesalahan diri sendiri. Belajar ampuni dirimu, belajar ampuni orang lain, belajar ampuni kesalahan orang lain. Engkau hidup benar, memenuhi panggilan, belum tentu tidak ada masalah. Perhatikan saya ke depan. Yesus Kristus itu benar, katakan amin. Yesus Kristus itu penuh kasih, katakan amin. Yesus pelayanan benar-benar murni, katakan amin. Menderita enggak? Tuh, sampai alam aja kasih tahu. Yesus benar, Yesus baik, dia hamba Tuhan yang murni, dia hamba Tuhan yang benar, dia anak Allah, tapi menderita di kayu salib. Tidak selalu penderitaan itu karena kesalahan diri sendiri, tetapi penderitaan karena kesalahan diri sendiri. Sekarang ini orang Kristen alami banyak karena kesalahan diri sendiri, bukan karena datang dari kebenaran. Engkau benar, engkau melayani, engkau sungguh-sungguh, itu pun menderita. Itu yang dilakukan Yesus, dia pun menderita. Kalau Yesus saja menderita, kenapa kita tidak mau menderita? Kenapa kita alergi dengan penderitaan? Yesus difitnah, yes, Yesus difitnah oleh ahli-ahli Taurat. Yesus dihianati, ya, Yesus dihianati oleh Yudas. Yesus disangka, tidak diakui oleh Petrus. Ya. Maka kalau ada jemaat hamba Tuhan memfitnah, saling memfitnah, biasa. Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, Allah akan memberi kekuatan dan jalan keluar buat kita. Percaya itu. Pada saat engkau menderita, Allah tetap ada, Allah tetap kuatkan. Engkau harus jadi orang Kristen yang punya iman teruji, tahan banting terhadap penderitaan. Sebuah benda tahan banting kalau diuji dengan cara apa? Benda tahan banting ya harus dibanting. Buktikan kuat atau tidak. Iman saudara dikatakan tahan banting kalau Tuhan sedang membanting saudara. Makanya Alkitab katakan kita ini seperti burung Raja Wali, bukan burung emprit, bukan burung tekuk atau berkutut, tapi kita ini burung Raja Wali.
Lihat burung Raja Wali, setelah anaknya menetas, anaknya sudah tumbuh bulu dan siap terbang, burung Raja Wali mencengkram anaknya. Dia angkat ke atas, dia lempar, sedangkan sarangnya diobrak-abrik supaya anaknya tidak betah, supaya anaknya belajar terbang. Kita terus-menerus dengan rasa nyaman, Tuhan obrak-abrik hidup kita, supaya apa? Kita berseru-seru kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Supaya kita mengasihi Tuhan. Dia sedang melatih otot iman kita. Dia sedang melatih harapan kita. Dia sedang melatih iman kita. Sedang melatih rohani kita. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang kita andalkan di bumi ini kecuali Tuhan saja. Itu baru didikan Tuhan yang asli. Mulai hari ini jangan berharap sama pendeta. Itu salah total. Berharaplah kepada Allah. Jangan berharap pada majelis atau staf gembala. Berharaplah sama Allah. Jangan berharap sama suamimu atau istrimu atau mertuamu. Berharaplah pada Allah. Jangan berharap pada RT dan RW-mu, lurah sekalian. Berharaplah kepada Allah. Dialah sumber harapan satu-satunya yang sanggup menyediakan. Itu yang disebut ujian menderita. Siap menderita? Disinilah perlu bukan hanya kesabaran, tetapi daya tahan yang kuat, gigih dan kokoh dalam menghadapi itu. Maka api Injil Tuhan tetap kuat kalau demikian. Ujian yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-26. Ujian yang ketiga, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, udah usaha berulang-ulang, keadaannya semakin apa? Memburuk. Diobati semakin memburuk. Tidak diobati, ya jelas buruk. Diobati saja semakin memburuk. Diobati saja nggak ada faedahnya. Ada usaha saja tidak ada faedahnya. Apalagi diam-diam baik. Ini yang disebut ujian kegagalan. Berulang-ulang wanita ini datang kepada tabib, gagal sembuh. Dia datang lagi, gagal sembuh. Dia datang kepada dokter lain, gagal sembuh. Dia datang lagi ke dokter lain, gagal. Dia datang lagi ke dokter lain, gagal. Tapi dia menguatkan hatinya, menguatkan imannya. Dia coba lagi datang ke dokter lain, gagal. Dia coba lagi sampai 12 tahun, dia gagal. Sampai dia ketemu tabib agung Yesus Kristus. Dan akhirnya berhasil. Saya berkata ini prinsip yang sederhana. Bagaimana mengatasi ujian kegagalan? Bangkit. Coba lagi. Lakukan lagi. Jangan menyerah. Coba lagi. Maka ujungnya kita sudah tahu, kita pasti menang. Ujungnya kita tahu, kita pasti sembuh. Ujungnya kita tahu, pasti ada mujizat. Jangan kehilangan harapan saat sedang diuji kegagalan. Albert Einstein berulang-ulang gagal, akhirnya sukses. Thomas Alva Edison berkali-kali gagal, akhirnya sukses. Para penemu tidak ada satupun yang tidak pernah gagal, tapi akhirnya sukses. Kenapa? Karena kita pun begitu dilatih. Siapa di sini yang langsung bisa jalan? Gak ada. Waktu bayi dia merangkak berdiri, jatuh, tapi dia berusaha bangkit lagi. Dia jalan setapak dua tapak, jatuh, dia bangkit lagi, dia berjalan lagi 2-3 langkah, jatuh, dia berjalan lagi, bangkit lagi 5 langkah, jatuh, tapi dia bangkit lagi, akhirnya 10 langkah, 15 langkah, 20 langkah, akhirnya lari. Sama seperti saudara, mungkin engkau banyak gagal, menginjil gagal, bisnis gagal, keluarga gagal, pendidikan gagal, dalam kerohanian banyak gagal.
engkau bangkit dan coba lagi, engkau bangkit dan coba lagi, engkau bangkit dan coba lagi sampai engkau sukses. Jangan menyerah. Ini prinsip Musa. Perhatikan saya. Prinsip Musa. Musa datang kepada Firaun. Firaun, keluarkan Israel dari bangsa Mesir. Berhasil nggak? Gagal. Kalau tidak, air akan jadi darah di seluruh Mesir. Dan itulah itu jadi. Firaun memanggil para ahli nujum. Mereka bisa membuat air jadi darah. Apakah Musa putus asa? Tidak. Dia bangkit lagi dan dia datang lagi pada Firaun. Firaun, keluarkan. Kalau tidak, katak akan memenuhi Mesir. Itulah kedua, katak. Keluar enggak? Enggak keluar. Waktu tidak keluar, dia datang lagi pada Firaun. Keluar enggak? Kalau tidak keluar, akan ada tulah nyamuk memenuhi seluruh Mesir. Hanya Goshen yang tidak. Keluar enggak? Enggak. Tulah keempat lalat ikan keluar enggak? Enggak. Tulah kelima penyakit sampah keluar enggak? Enggak. Tulah keenam bara keluar enggak? Enggak. Tulah ketujuh hujan es keluar enggak? Enggak. Tulah kedelapan memenuhi seluruh Mesir belalang keluar enggak? Enggak. Apa Musa berkata begini? Tuhan, gua bilang juga apa? Kan enggak keluar kan? Sia-sia ini pekerjaan kan? Mustahil kan? Udah kalau gitu saya nyerah. Stop, saya pulang jadi petani. Tidak. Musa menguatkan hatinya. Dia bangkit lagi menghadap Firaun. Tulah ke-9. Gelap gulita terjadi. Berhasil. Gagal. Tapi dia datang kembali ke-10 kalinya. Anak sulung Mesir semua mati. Akhirnya Firaun menyerah. Saya berkata kepada saudara, kalau engkau sakit belum sembuh, ayo bangkit, semangat di dirimu, doa lagi. Mungkin belum sembuh, bangkit, doa lagi, bangkit, doa lagi, sampai mujizat terjadi, sampai penyakit menyerah, sampai setan menyerah. Jangan engkau putus asa, jangan engkau menyerah. Saat bisnismu belum berkembang, jangan menyerah. Saat pelayananmu belum maju, jangan menyerah. Saat keluargamu belum begitu beres, jangan menyerah. Saat banyak masalah belum bisa diatasi, jangan menyerah. Saya berkata, semua itu adalah ujian iman saudara. Bila kau bisa mengatasinya, kau akan keluar bagaikan orang yang pemenang, keluar bagaikan Mazmur. Ujian kegagalan pasti berlalu, dan wanita ini mengatasi ujian kegagalan. Dia berkata begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak bisa hitung kegagalan-kegagalan yang saya alami. Tetapi yang saya tahu, saat saya gagal, saya tidak kehabisan akal. Saat saya gagal, saya tidak putus asa. Saat saya gagal, saya tidak menyerah. Saya berusaha bangkit lagi menguatkan iman saya. Dan saya coba lagi. Yang akhirnya Tuhan tidak diam. Tuhan tidak tidur. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti mengubah. Tuhan pasti melakukan mujizat. Tuhan pasti memulihkan. Dan itu terjadi. Tuhan pasti menolong saudara. Sekarang kita memasuki ujian keempat. Lihat ayat 26. Ini ujian keempat. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga apa kita bilang telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Berarti dulu ada, sekarang tidak. Habis. Siapa di sini yang karena iman engkau habis-habisan untuk Tuhan? Siapa? Pak, saya habis-habisan untuk Tuhan. Saya tidak punya apa-apa. Memang dari dulunya gak punya apa-apa. Nah itu bukan habis namanya. Memang dulu juga punya apa-apa. Tapi orang ini dulunya punya apa-apa. Sekarang kita bilang dia sudah habis. Ini yang disebut ujian kekurangan. Orang
ujian keuangan. Orang lain menyebutnya ujian finansial. Orang lain menyebutnya ujian kekeringan. Gak ada berkat. Pernah saudara mengalami itu? Saya pernah. Tahun 99 saya menyebutnya tahun kekeringan air mata. Kok kekeringan air mata Pak Pit? Iya, nangis saja udah gak bisa keluar air mata. Karena terlalu banyak nangis. Saya berdoa di blok B3 nomor 17. Saat saya pelayanan bersama dengan Andreas Leonardo Liu Sinto. Saya baru pulang dari Manado. Tidak ada orang kenal dan tidak ada orang tahu bahwa saya sudah pulang. 1 tahun cuma pakai dasi. Gak ada yang undang, gak ada yang aku. 1 tahun pakai dasi. Saya tidak khotbah yang biasa tiap hari khotbah. Bahkan seminggu bisa 2, 3 kali, 5 kali, 7 kali khotbah. Tetapi ini gak khotbah, cuma diam 1 tahun. Kerjanya berdiam diri, berdoa, menangis. Kerjanya berdiam diri, berdoa, menangis. Menangis dan berdoa. Satu saat saya datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau kerja lagi. Tapi saya tidak tinggalkan pelayanan, saya tidak tinggalkan Tuhan. Hanya saja setiap Senin sampai Jumat saya kerja, Sabtu Minggu saya pelayanan. Tuhan berkata kepada saya, Abid, apakah engkau tidak ingat dulu? Jika engkau mati buat aku. Jika engkau hidup buat aku. Jadi baik hidup atau mati, engkau milik aku. Karena aku telah membayarnya dengan lunas dibayar. Engkau bukan milikmu lagi, tapi milik aku. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Lalu saya protes kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kata cukup. Justru itu saya mau kerja karena tidak cukup. Tuhan berkata sekali lagi, cukupkan dirimu. Karena uang sebanyak apapun tidak pernah cukup. Siapa di sini yang pernah cukup uang? Kasih sama saya. Sekaya apapun engkau tidak pernah cukup. Yang kedua, soal prinsip keuangan. Sebanyak apapun uangku, bukan hanya tidak cukup, tetapi tidak pernah akan puas. Siapa di sini yang sudah puas banyak duit? Kasih sama saya. Gak ada kan? Orang terkaya saja di dunia gak pernah puas dengan uang. Tidak pernah cukup. Yang ketiga, soal prinsip keuangan. Sebanyak-banyaknya uang, bila tidak dikelola, akan habis juga. Itu sebabnya berkat Tuhan yang Tuhan sediakan pada kita masing-masing, terimalah dengan ucapan syukur. Jangan bersungguh-sungguh, jangan marah-marah, jangan kecewa sama Tuhan. Kelola apa adanya, syukuri berkat Tuhan. Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap memberikan berkat, Tuhan tetap memberikan gaji, Tuhan tetap memberikan makan. Burung di udara Tuhan pelihara. Masa kita tidak? Semua Tuhan pelihara. Saya pergi penginjilan ke Kalimantan Timur, ketemu pendeta namanya Pipit Suharyanto. Orang Jawa. Pipit. Tapi dia diutus di Kalimantan Timur, di Penajam, di pedalaman. Saya berkata, Om, bagaimana Om bisa hidup pelayanan begitu sulit? Dia berkata, burung pipit saja Tuhan pelihara, apalagi Pipit Suharyanto. Tuhan pasti pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Masa sih Tuhan membiarkan hidup saudara? Tuhan pasti memelihara saudara. Tuhan pasti memberi pakaian kepada saudara. Tuhan pasti memberi makanan kepada saudara. Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Jangan takut. Uang boleh habis, tapi iman tidak boleh habis. Kekayaan boleh lenyap, tapi harapan tidak boleh pupus. Segala harta boleh hilang, tapi engkau tidak boleh hilang asa, hilang harap. Masih ada Tuhan. Semua belum selesai. Saya mengarang lagu judulnya Semua Belum Selesai. Kita masih hidup sekarang? Belum selesai kan? Allah masih berkarya dalam hidupmu. Semua belum selesai, endingnya belum selesai. Dan kita tahu Allah Bapa adalah sutradaranya, dan setiap anak-anaknya pasti istimewa di matanya. Dia tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia akan menopang dengan tangannya yang kuat.
seburuk-buruknya ekonomi saudara, sesulit-sulitnya keuangan saudara, ada Allah yang memelihara engkau. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah saudara. Sudah 4 ujian. Sekarang ujian kelima ayat 27. Perhatikan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu, perhatikan, di tengah orang banyak itu, Alkitab bilang apa? Iya. Mendekati Yesus dari belakang dan menjabat jubahnya. Iya, berarti sendirian kan? Iya. Ada teman? Tidak ada. Kemana orang tuanya? Orang sudah 12 tahun menderita pendarahan begitu lemas, begitu lunglai. Didampingi ayahnya, didampingi ibunya. Lalu saudara berkata, Pak, mungkin mama papanya udah mati, Pak. Oh, is okay. Tapi apakah dia punya saudara? Mana saudaranya? Dia seorang diri mendekati Yesus dengan susah payah. Mana saudaranya, kakak adiknya? Lalu saudara berkata, mungkin dia anak tunggal, Pak. Jadi nggak ada kakak, nggak ada adik, yes oke lah. Kalau dia anak tunggal, tapi paling tidak orang Israel itu pergi ke sinagog dan dia punya kawan dekat, teman dekat, atau jemaat, atau para pelayan Tuhan. Ada yang mendampingi? Tidak ada para pelayan Tuhan yang mendampingi. Tidak ada sahabat yang mendampingi. Saudara tahu maksud saya apa? Kadang engkau begitu terpuruknya sampai semua orang tidak mendukung. Kadang istrimu juga tidak mendukung. Kadang suamimu tidak mendukung. Kadang saudara justru melawan dan tidak mendukung. Kadang orang tua mertua tidak mendukung. Kadang-kadang saudara-saudara, sepertinya bahkan Allah pun menurut anggapan pikiran saudara sudah meninggalkan dan tidak mendukung. Engkau begitu kesepian seorang diri. Maka John Maxwell menyebutnya ujian padang gurun, ujian kesepian, ujian kesendirian, alone, tanpa teman, tanpa saudara, tanpa kerabat, tanpa jemaat, tanpa pendeta. Disitulah engkau sedang belajar. Tidak ada yang aku harapkan di bumi ini kecuali Tuhan saja. Tidak ada yang aku andalkan di bumi ini kecuali Tuhan saja. Tidak ada yang aku betul-betul harapkan, siapapun dan apapun, kecuali Tuhan saja. Istri saya pernah nyanyikan ini di YouTube. Kalau saudara boleh, nanti Apin milik tiap Kristi itu banyak lagu sekali. Salah satu istri saya menyanyikan, memilikimu itu sudah cukup. Memiliki Allah itu sudah cukup. Kenapa saya mengarang lagu itu? Karena saya sedang mengalami keterpurukan, putus asa. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Manusia, pendeta, siapapun. Sumber andalan kita dan harapan kita satu-satunya hanya Tuhan saja. Kalau engkau belum mengalaminya, pasti akan mengalaminya. Hanya Tuhan harapan satu-satunya. Engkau datang kepada saudara, saudara tidak tahu. Engkau datang kepada kakak yang dulu mengasihi engkau, dia juga menyerah dan tidak bisa menolong. Engkau datang ke mertua, mertua nyerah, tidak bisa menolong. Engkau datang kepada pendeta, pendeta juga tidak bisa menolong. Engkau datang kepada siapapun, orang tidak bisa menolong. Itu yang disebut titik terendah yang dinyanyikan tadi. Khotbah saya ubah mendadak. Saat tadi bagian multimedia tahu persis saya WA tadi, ayatnya berubah. Kenapa? Karena nyanyian terakhir itu titik terendah. Saya ngalamin titik terendah berkali-kali. Hanya Tuhan harapan satu-satunya. Titik terendah saya yang paling terdekat adalah waktu istri saya kena COVID-19. Di rumah sakit 11 hari antara mati dan hidup. Saya sudah tanda tangan surat kematiannya. Harus
Pak Maksi sudah lebih dulu dipanggil, Pak Balike, Pak Jimmy Tahalele sudah dipanggil kawan-kawannya, saya dengan Ibu Anita. Seakan-akan roh maut berkata, lu nyusul, lu juga pasti nyusul. Saya mengalami titik terendah. Saya mengarang lagu judulnya Titik Terendah juga. Saya mengarang lagu itu. Nyanyikan Pak. Kapan kan? Bayangkan tiap hari saya hanya menyembah selama 11 hari itu. Dari 11 hari itu saya ngarang lagu 18 lagu. Yang albumnya album ke-8 yang sedang proses sekarang. Album ke-8. 18 lagu. Gak tahu baik banget. Kenapa? Karena pada saat titik terendah kita hanya mengandalkan Allah. Pusat hidup kita Tuhan. Sorot dan fokus kita hanya Tuhan. Gairah kita hanya Tuhan. Harapan kita hanya Tuhan. Tujuan mata kita hanya Tujuan. Tujuan hidup kita hanya Allah. Orang seperti itu akan dimurnikan. Siapa dari antara saudara hari ini yang mengalami hal yang sama? Mungkin engkau mengalami titik-titik terendah. Masih ada Tuhan. Ada Allah yang mengasihi. Dia tidak pernah berubah. Terus sampai selamanya. Dia ada di sini. Sampai hari ini dia tetap Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Ujian terakhir. Kalau enggak terakhir ini enggak selesai. Ujian terakhir dalam ayat yang ke-33. Waktu Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Muridnya berkata, oh Tuhan, begitu banyak yang kesenggol dikit, jangan marah lah. Tapi ada yang menjamah jubahku. Ayat 33 itu, perempuan itu maju ya saudara. Dia begitu takut dan gemetar. Dia mengetahui bahwa dia sudah sembuh. Apa yang terjadi atas dirinya? Dia tampil tersungkur. Ini hebat sekali perempuan ini. Dia tampil, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia dengan tulus. Perhatikan kata tulus. Ini bukan penyanyi ya, yang tulus itu namanya. Dia dengan tulus memberitahukan, aku sudah sembuh. Aku yang menjamah jubahmu. Lalu Yesus berkata, pulang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dengan tulus dia mengakui. Ini yang disebut ujian. Yang ke-6 namanya ujian ketulusan. Ada banyak orang Kristen, saudara-saudara, tidak tulus. Sudah disembuhkan, tidak mau bersaksi. Tidak mau terbuka, tidak mau memberitahu. Sudah ditolong, diam-diam saja. Tidak mau terbuka, tidak mau tulus, tidak mau mengakui pertolongan Tuhan. Tuhan itu baik, seperti dinyanyikan, Yesus malole, Mewau. Kita bahasa Tuhan baik, tapi kita enggan mengakuinya. Oh, Tuhan telah menolong, Tuhan telah melakukan mujizat, Tuhan menyembuhkan. Kita tidak mau mengakuinya. Kita jadi orang yang menyembunyikan hal itu. Padahal Yesus berkata, siapa? Ayo mengaku siapa? Kita diam saja. Papin apa yang Papin omongin saya belum ngerti. Memang belum ngerti. Tapi saya menjelaskan supaya lebih mengerti. Satu saat ada seorang anak Tuhan datang kepada saya, Papin, saya kekurangan. Papin, saya terpuruk. Saya punya tanah 3.000 meter. Tolong doakan Papin supaya laku. Saya berdoa dari bulan ke bulan. Saya berdoa terus 1 tahun berdoa. Saya berdoa 2 tahun. Saya berdoa 3 tahun. Satu saat saya nanya ketemu dia, apakah tanahmu sudah laku? Sudah Pak. Kapan itu? Setelah didoakan 3 bulan Pak, tanah saya laku, puji Tuhan. Ya ampun, kenapa tidak tulus beritahu kepada saya? Saya sampai berdoa 3 tahun buat kamu. Kamu nyiksa pendeta.
beritahu pendeta. Saudara tahu kunci jawabannya? Takut ditagih perpuluhan, takut diminta uangnya, maka sedapat mungkin ditutupi. Pendeta gua jangan sampai tahu. Sedangkan pendeta masih jungkil balik berdoa buat jemaatnya. Padahal 3 bulan setelah berdoa sudah dijawab. Nunggu 3 bulan mengetahuinya, atau tunggu 3 tahun? Wanita ini langsung, tidak menunggu waktu. Pernah saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7? Seorang janda yang kelilit hutang, dia mencucurkan minyak, lalu semua bejana penuh. Apa yang dilakukan oleh dia setelah mujizat terjadi? Dia balik ke Elisa. Tuanku Elisa, sudah terjadi mujizat. Tuanku Elisa, begitu banyak minyak sekarang, apa yang aku perbuat? Elisa berkata, juallah, bayar utangmu, karena itu persoalan utamanya. Jangan udah banyak mujizat, utang lagi, kan gila itu namanya. Selesaikan. Tapi yang saya salut, setelah ada mujizat, dia beritahu sama Elisa. Itu ujian kejujuran. Setelah saudara dapat mujizat gimana? Saudara kasih tahu pendeta. Setelah rumahmu terjual, setelah didoakan pendeta, saudara tahu dikasih tahu pendeta. Pak pendeta, tolong saya nggak dapat pekerjaan. Tolong doakan saya supaya dapat pekerjaan. Itu pendeta mau berdoa siang malam bagi petang puasa, ditambah lagi puasa lagi, siang malam bagi petang puasa. Saudara-saudara, anaknya sudah bekerja 3 tahun. Pendetanya mesti berdoa saya supaya dapat pekerjaan. Kenapa? Karena takut diminta buah sulung. Kerja pertama dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau pendeta aku tahu, pasti dia minta perpuluhan, minta persembahan. Aku tidak akan beritahu. Siapa di sini yang begitu orangnya? Bertobat. Jangan nyiksa pendeta terlalu lama. Saudara beritahu, Pak, saya mengucap syukur. Saya yang lalu ke Kalimantan. Saya lihat itu banyak sekali sembako. Saya bilang, ini ada pembagian. Bukan Pak, ini ada orang Kristen. Dulu dia begitu susah, dia berdoa dan minta didoakan oleh saya supaya dia diberkati. Sekarang dia sudah diberkati, dan dia kemarin datang kepada saya, Pak, saya sudah diberkati. Karena sudah diberkati, saya ingin memberkati. Bolehkah saya bisa membagi sembako buat seluruh jemaat? Boleh, kata pendetanya. Puji Tuhan, luar biasa engkau mengucap syukur. Engkau tulus mengakui pertolongan Tuhan, dan engkau akan bersaksi kepada orang banyak akan pertolongan Tuhan itu. Engkau tidak sembunyikan, engkau tidak malu mengakui pertolongan dan kuasa. Saya berkata, yang hari ini kita doakan untuk sembuh. Kalau engkau disembuhkan, jangan engkau malu mengakui. Kalau hari ini engkau didoakan dan engkau mengalami mujizat, jangan malu mengakui mujizat Allah. Kalau engkau ditolong Tuhan hari-hari hidupmu, jangan malu mengakui itu pertolongan Tuhan. Itu bukan usahaku, itu bukan jerih lelahku, itu bukan kepandaianku, itu bukan kepintaranku. Semua karena Tuhan. Dialah sanggup melakukan mujizat. Mari kita tundukkan kepala. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang
dengan iman kita nyanyikan dari dasar hati kita bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba lihat saya. Hari ini Tuhan ada di sini. Dia tidak pernah berubah. Mungkin engkau begitu banyak ujian yang terjadi dalam hidupmu, tapi Dia ada di sini. Siapa dari antara saudara yang mungkin menderita seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan, yang tidak kunjung sembuh? Engkau mungkin sakit. Hari ini engkau maju. Saatnya ketemu tabib agung. Dia ada di sini. Engkau mengalami kesembuhan. Yang sakit saudara maju ke depan. Tidak usah tunggu dan ikut orang lain. Engkau yang sakit maju ke depan. Para hamba Tuhan dari tim PPIO akan mendoakan saudara. Saudara mungkin tidak sakit, tapi kau punya masalah, punya pergumulan yang berat. Allah ada di sini. Engkau hanya sedang dalam ujian Tuhan. Dan hari ini Tuhan ingin menunjukkan mujizat dan belas kasihan-Nya. Engkau punya pergumulan besar, entah pergumulan pelayanan, entah keuangan, entah masalah dan hal-hal lain. Saudara bisa maju ke depan. Ada hamba Tuhan yang rindu menopang doa bagi saudara. Dan pasti Tuhan tolong saudara. Saudara yang maju ke depan, silakan ikuti doa saya lebih dulu. Baru hamba-hamba Tuhan akan meletakkan tangan ke atas saudara. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau ada di sini. Engkau tidak pernah berubah. Sekalipun waktu berlalu, Engkau tetap tidak berubah. Sekalipun menderita, Engkau tetap tidak berubah. Sekalipun kekurangan, Engkau tidak pernah berubah. Sekalipun banyak kegagalan, Engkau tidak berubah. Hari ini saya minta Tuhan